Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Rahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat, pemerintah Kota Makassar menggelar buka puasa bersama pada Jumat 22 Maret 2024. Acara yang digelar di Anjungan City of Makassar ini menghadirkan 5.000 anak yatim dan 3.000 satuan perangkat daerah lingkup Kota Makassar. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Anjungan City of Makassar dipadati ribuan masyarakat yang ikut serta dalam acara buka puasa bersama yang digelar oleh pemerintah Kota Makassar. Sebanyak 8.000 masyarakat terdiri dari 5.000 anak yatim dan kaum duafa serta 3.000 satuan kerja perangkat daerah atau SKPD menjalankan buka puasa bersama yang dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah di pelataran Anjungan City of Makassar. Dalam momen ini, para SKPD diberi tanggung jawab untuk menyedekahkan 3 item berupa takjil, makan malam, serta santunan kepada para anak yatim dan kaum duafa. Masing-masing memberikan sedekah tersebut kepada 1 atau lebih anak yatim dan duafa yang hadir. Hal tersebut diungkapkan oleh Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto. Ya, saya kira silaturahmi seperti ini dan saling mendoakan seperti ini. Jadi anak-anak yatim mendoakan SKPD-nya, SKPD menyantuni anak yatim, kemudian mendoakan kotanya. Dan saya kira kita bisa lihat hari ini. Biasanya kalau hujan, kalau kita bikin acara berhenti. Itu berkah. Tempat-tempat lain, alhamdulillah, Makassar, alhamdulillah, mudah-mudahan terjaga dari segala bencana. Kegiatan yang merupakan upaya untuk mempererat tali silaturahmi antara pemerintah Kota Makassar dengan masyarakat ini rutin diadakan setiap hari Jumat selama bulan Ramadan dengan melibatkan 3.000 SKPD setiap pekannya. Selain buka puasa bersama, Pemkot Makassar juga memiliki program sholat subuh berjamaah bersama dengan masyarakat Kota Makassar. Dhani Pomanto berharap momen ini juga menjadi momen untuk saling mendoakan demi keselamatan Kota Makassar. Iva Rahman, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Masyarakat etnis Tionghoa menggelar malam pentas seni dan budaya yang dihadiri masyarakat peranakan Tionghoa Makassar. Acara ini bertema campuran budaya etnis lokal dan Tionghoa. Seperti apa keseruannya? Berikut cuplikannya untuk Anda. The First International Convention of Peranakan Tionghoa Makassar menggelar pentas seni dan budaya peranakan Tionghoa Kota Makassar yang dirangkaikan pula dengan perayaan hari ulang tahun P2TM yang ke-9 berjalan sangat meriah. Acara ini bertujuan untuk menjalin tali silaturahmi antar etnis Tionghoa dan masyarakat lokal dan mengingat kilas balik etnis Tionghoa di Makassar yang telah lama hari meninggalkan Kota Makassar baik dalam maupun di luar negeri. Sehingga dengan hadirnya acara ini dapat mengenang kembali perjuangan para pendahulu etnis Tionghoa di Kota Makassar. Sepanjang acara, para tamu undangan sungguh menikmati acara pentas seni tersebut. Sebelum memasuki inti acara, tamu undangan yang beragama Muslim dipersilakan untuk berbuka puasa dan dilanjutkan makan malam bersama dengan berbagai menu lokal Sulawesi Selatan. Acara ini tidak serta-merta bertemakan satu etnis saja, tetapi melibatkan beberapa budaya pada acara ini, sehingga tetap menjunjung tinggi persaudaraan antar ras, suku, dan agama. Pentas seni dan budaya ini menampilkan beberapa pertunjukan seperti tarian 4 etnis, pameran 100 macam kue dan makanan tradisional, pameran produk, menyanyi, paduan suara, drama tradisional, lelang paket kue tradisional, dan peragaan kebaya dari masa ke masa. Saat ini kita mengadakan konvensi keempat internasional, yang mana seluruh rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang Tionghoa yang berkeliaran Makassar, khususnya peranakan, yang telah jauh hari meninggalkan Indonesia, mungkin meninggalkan Kota Makassar. Ini saatnya kita berkumpul. Kita bisa mengadakan pertemuan di tempat yang berbeda-beda, tetapi dengan kita pertemuan sekali ini, kita ketemu sanak keluarga dan kita juga bisa makan bersama-sama. Ini adalah semacam kilas balik perjalanan budaya dari leluhur-leluhur kita, yang kita ingin memotret kembali, mengingat kembali apa yang telah diperbuat oleh pendahulu-pendahulu kita, orang-orang tua kita. Diharapkan menjadi wadah antar ras, suku, dan agama untuk saling merangkul dan saling menjunjung tinggi toleransi antar umat manusia, dan khususnya menjadi tempat bagi masyarakat Tionghoa Makassar untuk bernostalgia. Evans Ronaldo Linting, Nurinur Hayati, Unhas TV.
Berburu takjil menjadi momen yang menyenangkan di bulan suci Ramadan. Sambil menunggu waktu berbuka puasa, biasanya umat muslim ramai membeli jajanan takjil di pinggir jalan. Namun tidak hanya umat muslim, bahkan baru-baru ini heboh di media sosial, para nonis juga ikut berburu takjil, termasuk di beberapa gereja pendeta merekomendasikan jemaatnya untuk ikut meramaikan tren tersebut. Lantas seperti apa keseruan berburu takjil di bulan Ramadan kali ini? Dan bagaimana respon masyarakat terkait fenomena war takjil tersebut? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Takjil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya mempercepat dalam berbuka puasa. Kata takjil ini ialah serapan dari bahasa Arab, yaitu kata ajila yang berarti menyegerakan. Berawal dari sinilah takjil kemudian mengandung perintah untuk tidak menunda-nunda saat buka puasa. Biasanya jajanan takjil mulai tersedia pada pukul 3 sore hingga sebelum masuk waktu sholat tarawih. Tradisi takjil yang sangat populer di bulan Ramadan berupa hidangan untuk berbuka puasa, terutama makanan dan minuman manis yang disantap sebelum berlanjut ke menu utama. Selain yang manis-manis, juga tersedia beragam menu lainnya, seperti gorengan yang juga menduduki posisi tertinggi dalam daftar pencarian menu takjil favorit masyarakat. Ini jual apa saja itu? Ada jalan kote, risoles, es buah, pisang hijau, Jus buah juga es ini ada? dawet, iya. Wah, banyak jenisnya di Bu. Nah, biasa kalau memilih ini kayak tergantung yang suka masyarakat atau apa pertimbangan tak kenapa jual yang Supaya banyak pilihan di sini tuh. begitu. Semua kan orang berbeda-beda selera tuh. Sekarang punya rezeki. Itu biar sama jualan, kalau rezeki beda tuh. Betul sekali. Kalau Ibu biasa enggak yang kayak ada pembeli yang jam-jam 3 kan biasanya kalau muslim kopi buka, Bu. Iya. Nah, ini ada biasa beli dari non muslim juga. Iya. Di biasa nih, Bu. Iya, biasanya. Bagaimana itu, Bu, tanggapan tak? Dia kan agama kita kan beda tuh. Jadi mungkin dia beli takjilan juga karena kalau lihat seleranya tuh kita kan cuma cari rezeki yang halal. Masalah beli tidak beli urusan dia tuh. Di sini jam-jam berapa, Bu? 5:30 jam 5 mulai nih banyak orang. Sebagai penjual, Sumiati mengaku telah standby sejak pukul 2 sore, apalagi jarak yang ia tempuh dari rumahnya ke lokasi berjualan cukup jauh. Namun hal tersebut terbayarkan dengan antusias para pembeli untuk menikmati hidangan yang ia pasarkan bersama dengan suaminya. Momen ini hanya satu dari sekian banyak aktivitas menyenangkan di bulan Ramadan. Bahkan baru-baru ini, tren berburu takjil juga berhasil menarik perhatian para non-muslim. Hingga tak jarang penjual mendapatkan mereka membeli jajanan takjil lebih awal dibandingkan orang muslim pada umumnya. Tidak hanya itu, di beberapa gereja, bahkan pendeta mengajak jemaatnya untuk ikutan berburu takjil di bulan Ramadan. Karena kita kan jarang ada penjual pasti itu 1 tahun sekali. Iya. Jadi ikut juga berburu war. Ikutan war ya? Itu yang trennya juga. Iya. Oke. Nah, gimana tanggapan kakak dengan teman-temannya juga saudara-saudara kita yang nonis yang ikutan tren? Menurut kakak gimana nih kalau ngeliatnya? Seru aja sih, Kak. Positif gitu ya ininya. Sambil melariskan juga. Oke. Meski tidak ikut berpuasa, Marcella mengaku turut antusias untuk berburu takjil. Bahkan jam 3 lewat, Marcella sudah mengambil start duluan untuk membeli takjil. Selain karena simpel, juga pilihan menu yang tersedia cukup banyak, sehingga ia bisa memilih takjil favoritnya sendiri. Sama halnya dengan Irham, seorang muslim yang juga bersemangat untuk berburu takjil lebih awal agar dirinya tidak kehabisan takjil akibat diborong oleh para pembeli non-muslim yang seringkali membeli jajanan takjil saat penjual baru buka atau di waktu para muslim sedang bertahan hidup, katanya. Nah, kalau biasanya berburu takjil favoritnya apa, Kak? Saya paling steler Kenapa bikin biasa bisa gitu? sudah biar sudah maksudnya kita sebulan dulu yang umat muslim tuh pada bekas-bekasnya dan Bekas-bekasnya, kenapa bekas-bekasnya tau Kak? maksudnya yang segar-segar tamu duluan tuh. Oke, jadi tapi nggak apa-apa jadi sama-sama Apa-apa. melancarkan rezeki orang gitu. Keseruan berburu takjil ini tentu menjadi momen yang selalu dirindukan. Meski terkesan rebutan, namun sejatinya ini adalah salah satu cara untuk menunjukkan rasa toleransi antar umat beragama, yang membuat suasana Ramadan semakin terasa hangat dan menyenangkan.
Husnaini Putri Intan, Evans Ronaldo Linting, Unhas TV. Universitas Hasanuddin menerima kunjungan dari Head of Communication and Outreach dari Pusat Australia Indonesia AIC, Helen Brown. Dalam kedatangannya kali ini, ia membahas tentang isu-isu disabilitas khususnya di perguruan tinggi. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Universitas Hasanuddin kedatangan tamu dari Pusat Australia Indonesia atau Australia Indonesia Center, AIC. Leader of Communication and Outreach at Australia Indonesia Center ini hadir dalam sebuah workshop yang berlangsung di Lab Pusat Australia Indonesia Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua Pusat Disabilitas Universitas Hasanuddin, Dr. Ishak Salim, juga mahasiswa penyandang disabilitas Unhas, media-media kampus seperti Unhas TV dan penerbitan kampus identitas Unhas, serta pihak-pihak terkait lainnya. Diskusi kali ini banyak membahas mengenai aksesibilitas penyandang disabilitas termasuk di dunia kampus. Selain itu, Helen Brown banyak membagikan pengalamannya bekerja di bidang komunikasi melalui diskusi interaktif dengan para peserta. Dalam momen ini pula, ia memperkenalkan Pusat Australia Indonesia dengan salah satu programnya yakni The Partnership for Australia Indonesia Research atau PAIR. PAIR merupakan program yang bekerja di ranah penelitian yang juga menjadi program riset utama dari Pusat Australia Indonesia atau Australia Indonesia Center yang bekerja sama dalam riset terkait isu-isu penting. Hasil penelitian tersebut diharapkan mampu digunakan baik oleh pemerintah terkait juga masyarakat untuk menentukan kebijakan maupun langkah yang perlu diambil ke depannya. Kolaborasi ini melibatkan 11 universitas, 7 diantaranya berasal dari Indonesia, yakni Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Erlangga, Institut Teknologi 10 November, serta Universitas Hasanuddin, sebagai satu-satunya perguruan tinggi dari Sulawesi, sedangkan 4 lainnya berasal dari Australia. The Partnership for Australia-Indonesia Research is the main research project of the Australia-Indonesia Centre. We bring together researchers from Indonesia and Australia to work on important issues that affect local communities and investigate issues and create evidence so that governments and communities can make informed decisions about what to do next. Every research project has a co-lead from an Indonesian university and an Australian university. And we work with 11 universities in total. That includes 7 Indonesian universities. In South Sulawesi, we've been working with Unhas, Universitas Hasanuddin, and almost 80 researchers have taken part. There have been 4 main themes. One is around seaweed, as a commodity because people rely on it for their livelihoods, and that has included topics such as microplastic in the environment, the supply chain as an example. Another theme is around rural health, what can be done to ensure the health of people living in villages is looked after. Another topic is around young people and skills, education. What kind of training and education is required so that young people can move into better jobs and have more opportunity where they live. And the fourth is around connectivity, connecting people and places, and we looked at the new train station and the new railway being built from Makassar to Parepare, to see how that would help communities with their economics, industry opportunities. We are finalising our reports at the moment for our current program, and the most recent reports have been around disability and ensuring that people with a disability can have access to services, including at Universitas Hasanuddin. Can they move around? Can they get the information they need? So some of the research has been around mobility, and we've done evidence on that, and we're very keen to work with Unhas and Professor JJ on helping to create a university that is an example, that is a leader to others around disability and inclusion.
Untuk di Sulawesi Selatan sendiri, PEIR menggait Universitas Hasanuddin sebagai mitra. Hingga saat ini terdapat hampir 80 riset yang telah dilakukan di Sulawesi Selatan. 4 topik utama dalam riset-riset tersebut ialah seputar rumput laut, kesehatan dunia, pemuda serta edukasi skill, serta konektivitas masyarakat. Riset terbaru yang sedang digarap dan sedang dalam tahap penyelesaian yakni seputar disabilitas. Bagaimana memastikan penyandang disabilitas dapat mengakses berbagai fasilitas, termasuk di Universitas Hasanuddin sendiri. Diharapkan Unhas mampu menjadi kampus rujukan dalam hal aksesibilitas penyandang disabilitas serta inklusivitas. Iva Syarahman, Evans Ronaldo Linting, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Iva Syarahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Subhan, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita dapat berjalan dengan lancar dan penuh dengan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.